mengomentari. Baik, silakan Pak Syamsul Sayadi. Maksud saya, Bapak Isa dan rekan-rekan mahasiswa ini tidak ada lain pendapat saya. Saya percaya bahwa hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah hukuman mati adalah hukuman yang sangat berbahaya. Iya, itu bisa membunuh manusia dan kemanusiaan. Saya yakin pemberantasan korupsi di Indonesia ini sudah bergulir dengan baik. Tapi untuk membuat efek jerah para koruptor adalah hukuman mati. Itu tidak membuktikan bahwa negara kita bebas dari korupsi. Kalau tidak terbukti bebas dari banyak kisah para nabi dan sahabat yang bisa kita petik. Bapak Isa ingin kesempatan kedua untuk koruptor. Pak Bagas, bagaimana jika nantinya Anda tidak menang? Kalau saya tidak menang, berarti Indonesia sudah kalah. Bira atau skor? Kalau saya nggak menang, Indonesia pasti kalah. Bira sebentar lagi kuliahnya selesai loh, Pak. Terus mau lanjut S2 kemana? Kuliah nanti aja, Pak. Terus mau ngapain? Ada teman Bira yang mau pergi ke Papua buat ngajar setelah lulus nanti. Dan Bira mau ikut. Kamu selesaikan dulu S2-mu, baru kamu boleh mengajar. Papa kan banyak yang harus dipikirin. Bira bisa kok urus diri Bira sendiri mau ngapain. Pokoknya kamu harus selesaikan dulu kuliahmu, tidak ada tawar-menawar. Oke, apa nama kampus Bira sekarang? Kita fair-fairan aja. Kalau Papa tahu nama kampus Bira, Bira bakal nurut sama Papa. Maaf Pak, ada telepon. Ya, halo, ini dengan siapa? Oke. Ram, tidak biasanya pintu kamu terbuka. Ram? Jangan gerak! Pak Bagas! Saya mau dalam 24 jam laporan itu sudah ada di meja kerja saya. Mohon izin bicara, Dan. Ya, Ini bukan pembunuhan biasa, ada kepentingan di sini. kita sama-sama tidak tahu. Selalu ada kepentingan dalam kasus seperti ini. Yang ingin beritanya disebarkan atau ingin dirahasiakan. Sampai ada instruksi, tugasmu hanya mengawasi informasi apapun yang tersebar maupun tidak tersebar. Agar tidak mengganggu keamanan negara. Mengerti? Siap, mengerti. Laksanakan. Siap, laksanakan. Papa jadi saksi kan? Papa jadi tersangka, Ma. Loh, Mama tenang, Papa sudah cari pengacara terbaik. terus keamanan Papa gimana? Sudahlah, kita berada di tempat paling aman sekarang. Bir. Rutinitas hari-hari harus terus berjalan. Kamu jaga Mama. Bira. Salmadoro Jatun itu siapa sih? Dari tadi nggak ada habisnya buku dari dia. Lo nggak tahu seorang Salmadoro Jatun? Serius? Anak presiden satu ini mana tahu tentang politik. Terus Salmadoro Jatun itu siapa? Salmadoro Jatun itu seorang pengacara, mantan pengacara. Terus hebatnya dia apa? Salmadoro Jatun itu selalu menang dalam kasusnya tanpa melakukan kecurangan. Sama sekali. Sama sekali. Kalian harus memilih. Kalian masih muda, jangan jadi pengecut. Permisi Pak Yusuf, untuk hasil polling sementara Bagas masih tetap unggul daripada Paham, meskipun sudah kena kasus pembunuhan. Kak, ada nggak sih tips buat bedain politisi yang baik dengan yang tidak baik? Kalian boleh mengikuti istilah saya, politisi atau negarawan. Kalau politisi memikirkan pemilu berikutnya, sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya. Kak, Ya, ada nggak kira-kira negarawan di pemilu berikutnya? menurut kamu? Bagas Legowo, Kak. Dia bagus, tapi sedang terjerat kasus pembunuhan. Oh, yang lain? Si paham, Kak, Faisal Abdul Hamid. Faisal Abdul Hamid. Ada yang menarik dari nama Faisal Abdul Hamid. Ada yang tahu sejarah Faisal Abdul Hamid? Ya? Nama Abdul Hamid diambil dari Hamidian Massacres, pembantaian Hamid di sekitar tahun 1800-an. Sultan Hamid kedua yang bertanggung jawab atas kematian dari 300.000 orang Armenia di wilayahnya. Nice. Kak Salmadoro Jatun ya? Ya? Perkenalkan, saya Bira Bagaskoro, anak dari Bagas Legowo. Jadi apa tujuan kamu?
Saya mau kakak jadi pengacara ayah saya. Kamu cari aja pengacara yang lain. Kak, ayolah kak, cuman kakak yang paling pantas jadi pengacara ayah saya. Saya nggak bakal ngerubah keputusan walaupun dibayar mahal. Saya minta kakak untuk pro bono. Pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan dengan sukarela. Peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 adalah bantuan hukum yang diberikan secara sukarela oleh orang yang finansialnya tidak mampu. Saya nggak melihat ayah kamu nggak mampu secara finansial. Tapi saya tetap mau kakak jadi pengacara ayah saya. Oke. Ada seorang ibu yang sehari-harinya mencari kayu bakar. Suatu ketika, ia lapar dan melihat singkong tergeletak di tanah saat perjalanan pulang. Lalu ia mengambilnya. Sialnya, ia ketahuan. Lalu ia membela diri dengan mengatakan singkong itu tergeletak lama di tanah sebelum ia mengambilnya. Menurut kamu? Ibu itu salah. Ibu itu bisa dituduh mencuri. Ternyata yang punya kebun itu anaknya sendiri. Ibu itu tetap salah, kecuali anaknya ikhlas. Anaknya lalu menuntut ibunya di pengadilan dengan uang sebesar 10 juta rupiah. Kamu hakimnya, menurut kamu? Tuntutannya bisa dikurangi. Kamu hakimnya. Saya akan kurangi tuntutannya menjadi 1 juta. Oke. Tapi ibu itu nggak punya uang. Dan satu-satunya uang yang bisa dipinjam adalah anaknya yang sedang menuntut ibunya di pengadilan. Menurut kamu? Sebagai hakim, saya tetap mevonis ibu itu bersalah. Kasih tahu ayah kamu. Saya mau ketemu sama dia. Ide Pak Bagas tentang pembuktian terbalik itu benar-benar cemerlang. Itu artinya kita bisa sita semua harta yang nggak ada kepemilikannya. Itu kan beban pembuktian terbalik. Banyak anggota DPR yang terpengaruh. PNS juga banyak yang kaget. Oleh karena itu, kita harus berani melakukannya. Indonesia belum siap dengan itu. Perlu kedisiplinan tinggi. Salma, undang-undang kita sudah ada. Kita tinggal melaksanakan apa yang kita bicarakan tadi. Pak Bagas, ini bukan masalah 1 atau 2 periode. Ini masalah puluhan tahun untuk memperbaiki hukum kita. Kalau kita sungguh-sungguh memberantas korupsi, ini jalannya. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan kita? Ini bukan masalah main-main, Pak Bagas. Kamu keluarkan saya dari sini, saya akan buktikan apa yang saya bicarakan. Saudara penasihat hukum, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah benar Anda seorang dokter forensik bagian Usway Forlin? Iya. Apakah benar gelar terakhir Anda diselesaikan di Inggris? Iya. Apakah dengan kompetensi Anda bisa menyatakan pernyataan bahwa Ramadan Hasim meninggal pada pukul 9:30? Tidak. Karena pada saat itu Bagas Notologowo masih di lapangan parkir. Tambahkan 5-10 menit, itu adalah waktu yang diperlukan Bagas untuk sampai ke kamar Ramadan Hasim. Apakah Anda bisa memberi pernyataan di ruang sidang ini bahwasannya Ramadan Hasim meninggal pada waktu tersebut? Tidak. Sidang ditunda minggu depan. Mah, ada yang kalian sembunyikan dari Papa? Bira, kamu pergi lagi ke apartemen itu. Sudah berapa kali Papa bilang, jangan sok belaka jadi pahlawan. Pak, nggak ada yang lebih berarti dari nyawa orang tua. Kamu nggak akan ngerti. Terus kapan Bira bisa ngerti? Kakak harus lihat ini. Bida itu terlalu berani. Mestinya dia membiarkan polisi yang bekerja. Apapun yang diambil oleh Bira, tolong dikembalikan. Itu juga kepentingan rakyat. Anda selalu bicara tentang rakyat. Padahal ini semua untuk kepentingan Anda pribadi. Kamu adalah benalu negara. Silahkan. Tolong kamu bawa kembali ke sini semua dokumen-dokumen yang telah diambil oleh Bira dari apartemen. Nanti saya akan jelaskan ke kamu. Baik, Pak. Bir, kita harus ke tempat ayah kamu sekarang. Kok Bapak bisa tahu? Ya karena pasti ada yang ngasih tahu. Salma, apa kurang jelas perintah dari Pak Bagas? Saya
Bira, anak dari Bagas Notologowo. Apa kabar, Bir? Sebaiknya Anda pulang, jangan ganggu ayah saya, kasih tahu keluarga Anda, kasih tahu partai Anda bahwa Anda siap menjalani hidup di penjara seumur hidup. Non, kita tuh bukan preman kampung, seharusnya kamu gak ngomong kayak gitu, paham? Rina. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Salma Dorojatun, pengacara dari calon presiden Bagas Notologowo, tewas dari kecelakaan mobil. Ini kok bisa hilang? Saya nggak ngerti nih. Harusnya rekaman CCTV, laptop ada di sini. Lapor Dan. Saya ditugaskan ke Makassar. Mereka pikir kamu hanya boneka pajangan. Kamu turun langsung ke lapangan, lindungi keluarga Pak Bagas. Lacak pelakunya, nggak usah peduli dengan segala macam peraturan. Laporan tidak harus sama dengan lapangan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pemilu akan datang. Dari hasil polling, Bagas masih unggul, walaupun Bagas masih terjerat dalam kasus pembunuhan. Pak Presiden, ada sesuatu yang harus kita atur. Saudara Faisal, jika saudara masih mengira bahwa seorang presiden bisa mempengaruhi pemilihan capres, saudara salah alamat. Jika saudara ingin maju menjadi presiden, saudara harus jujur dan tegas. Permisi Pak, lawan debat Bapak Bira Bagaskoro. Bira nanya Bagas? Yah, benar. Baiklah, Bira Bagaskoro adalah wakil dari Bagas Notologowo. Wakil dari rakyat. Wakil dari rakyat. Apa yang kurang dari Indonesia dan apa yang perlu ditingkatkan? Dimulai dari Bapak Faisal. Kesejahteraan rakyat. Baiklah, apa yang kurang dari Indonesia dan apa yang perlu ditingkatkan? Bira Bagaskoro. Kurang berani. Maksudnya? Keberanian itu bukan cuma berani menyatakan pendapat, namun juga berani bertindak. Saya lihat dunia ini sederhana, yang menang yang berkuasa. Hadirin permisa, kita lanjut ke sesi kedua. Sesi ini akan menarik. Masing-masing peserta akan diberikan untuk bertanya kepada peserta lainnya. Baik, dimulai dari Bira Bagaskoro. Pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa? Faisal. Faisal Abdul Hamid. Faisal Abdul Hamid. Ada seorang ibu parubaya sedang berjalan pulang. Suatu ketika, ia melihat singkong terletak di tanah. Ia lapar lalu ia mengambilnya. Namun sialnya, ia ketahuan oleh pemiliknya. Menurut Anda? Karena dia masuk ke pekarangan orang lain, ia salah. Namun sayangnya pekarangan itu milik anaknya sendiri. Menurut Anda? Tetap salah. Oke. Kemudian anak tersebut menuntut ibunya ke pengadilan dengan denda sebesar 10 juta rupiah. Anda hakimnya. Menurut Anda? 10 juta terlalu banyak. Saya kurangi menjadi 5 atau 3 juta. Namun sayangnya ibu itu tidak mempunyai uang sama sekali. Dan satu-satunya orang yang bisa dipinjami uang adalah anaknya yang sedang menuntut ia di pengadilan. Menurut Anda? Sebagai hakim, saya mevonis ibu itu bersalah. Saya hanya tunduk kepada rakyat, bukan kepada Anda. Dia tidak bisa dikendalikan. Bereskan dia. Dendanya? Saya Pak. Papa sudah tahu nama kampus kamu. Universitas Pasir Pengarayan, kan? Siapa yang tidak menurut akan kami ganti. Silakan. Komandan. Menimbang bahwa berdasarkan segala pembahasan, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera di bawah amar nanti dianggap sudah tetap dan adil dan tidak melampaui kewenangan. Selasa, 8 Juli 2014, sidang menyatakan serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa tersangka Bagas Notologowo terbukti secara sah dinyatakan tidak bersalah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah tidak ada lagi sandiwara,
Masyarakat adalah raja, pemerintah adalah pelayan, dan kami adalah pelayan. Mari menjunjung tinggi nilai keadilan untuk mempererat tali persaudaraan. Keanggunan